Sejarah PT Mayora Indah ya. Mayora Indah Tbk didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 2123, Jakarta, kode pos 11440 Indonesia. Dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Pemegang saham yang memiliki 5% dari lebih saham Mayora Indah yaitu PT Unita Balindo sebesar 32,93%, PT Mayora Dana Utama 26,14%, dan Jogi Hendra Atmajaya 25,22%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, uang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen impor atau perwakilan. Saat ini Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit, Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Much Better, Selai Oleh, sari gandum sandwich, Kopi Joy, Kembang Gula, Wafer Beng Beng, dan banyak lainnya. Cuki-cuki. Pada tanggal 25 Mei 1990, Mayora memperoleh pernyataan efektif dari Badan LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Mayor kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp9.300 per saham. Perkenalkan, nama saya Dinda Alfianita Zain, NPM 2017 14500 dari X8B. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kebijakan dividen, yang dimana kelompok 8 yaitu membahas tentang PT Mayora, yang dimana di bursa saham dengan kode MYOR. Di dalam Mayora sendiri terdapat entitas anaknya, yang dimana anak perusahaan ada 5, seperti PT Sinar Pangan Barat, PT Sinar Pangan Timur, PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang, Mayora, dan lain-lain. Yang dimana kita ketahui Mayora sendiri itu mencakup dengan hasil konsumsinya, yaitu ada yang makanan dan transport juga. Di sini saya akan menjelaskan di mana nama pemegang saham di Mayora sendiri terdiri dari PT Unita Balindo, yang dimana ada 7.363.121.900, dan kedua PT Mayora Dana Utama yang terdapat di sahamnya, jumlah sahamnya itu 5.824.329.525 rupiah. Terus yang ketiga itu ada Jogi Hendra Atmaja, yang dimana 5.838.834.400 rupiah. Dan untuk yang tersebar di masyarakat, di publik ada sekitar 3.512.393.900 rupiah. Dan modal yang ditempatkan di sektor total issue and paid in capital sebesar 22.359.699.725 rupiah. Anggota direksi yang memiliki komisaris utama yaitu Jogi Hendra Atmaja, di mana dia memiliki 5.638.834.400 rupiah, di mana dia memiliki 25,20% saham dari PT Mayora. Dan yang kedua itu direktur utama, namanya adalah Andre Supendra Atmaja, yang dimana 1.711.400 saham. Dan yang ketiga adalah direktur keuangannya, yaitu Hendrik Polisar, 179.700 saham. Nah, dalam Mayora sendiri, dalam kebijakan dividen, seperti kita ketahui itu merupakan suatu kebijakan untuk beberapa lahan yang harus dibayarkan, yaitu dividen. Nah, dan kepada pemegang saham dan juga banyak beberapa yang harus ditanam kembali kebijakan dividen ini harus dianalisa dalam tagihannya, dan dengan kepentingan putusan pembelajaran dan penentuan struktur modal secara keseluruhan. Dalam macam-macam kebijakan dividen itu ada 4, dan 4-nya itu kayak dividen fleksibel,
Dimana fleksibel itu dividen setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi finansial. Terus yang kedua, dividen yang stabil. Dividen stabil ini menentukan jumlah dividen per bulan. Terus dividen yang menetapkan jumlah dividen minimal ditambah jumlah dengan istilah tertentu. Terus penerapan dividen payout ratio. Pada 3 tahun terakhir, dividen tunai yang dibagikan oleh PT Mayora terdapat. Misal saya akan menjelaskan dari 2018, 2017, dan 2016. Dimana di dalam 2017 itu di tanggal 24 Juli 2019, 24 Juli sampai 2019, dia dinilai dari Rp29 untuk pembagian dividen untuk para yang umum, dimana ada 648 triliun 402 juta 292,25 rupiah untuk pembagian dividennya, dan itu tahun 2018. Mundur lagi dari tahun 2017 itu dividen tunai per sahamnya dinilai Rp27, di mana Rp27 itu tersebut dari tanggal 25 Juni 2019 sampai yang dimana jumlah dividen yang dibagikan sebesar Rp634.892.525, dan dalam hal tahun 2016 turun lagi, dia di 14 Juli 2016 dia sebesar Rp21, di mana Rp21 itu dia membagikan jumlahnya sebesar 469.532.694, jadi Rp225 dalam 3 tahun terakhir yang dihitung dari tahun 2016, 2017, 2018. Terdapat peningkatan dalam jumlah pembagian dividen, di mana semakin meningkat tidak menurun. Di mana di tahun 2019 dan 2018 anak perusahaan dari Torabika Eka Semesta dari Mayora, entitas anak, telah membagikan dividennya yang tunai sebesar Rp12.252.500.000 dan Rp865.125.000. Dan di tahun 2019 PT Kakao Mas Gemilang juga membagikan dividennya, di mana 2 triliun kepada pemilik saham non pengendali sebesar 4% dan persentase kepemilikan saham, di mana pembagian saham tersebut juga termasuk memberikan keuntungan, di mana dividen tersebut bertambah di tahun 2019 dan 2018. Di tahun 20 Juni 2019, dividen yang dibagikan oleh para pemegang yang di Mayora sebesar Rp29 per saham, serta membentuk cadangan umum sebesar 2 triliun dengan keuntungan bersih tahun buku 2018. Meningkat lagi dari tahun 2020 dan 2019, PT Torabika juga memberikan dividen kepada dengan tunai dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp252.552.500.000. Dan di tahun 2020-2019 PT Kakao Mas dan Gemilang membagikan juga dividen sebesar 2 triliun pada pemilik saham non pengendali atau 4% dari persentase kepemilikan saham. Saya akan menampilkan grafik di mana di 3 tahun terakhir dalam perkembangan saham Mayora mengalami fluktuatif dari bulan Juli sampai Januari 2021, di mana ada penaikan yang sangat seimbang, namun di tahun 2020 mengalami penurunan sangat tajam, di mana menginjak yang kita ketahui sebagai puncaknya masa pandemi Corona COVID, yang dimana dalam hal sekelas perusahaan Mayora yang memiliki perkembangan makanan yang sangat mendunia, yang kita ketahui banyak juga produknya, juga mengalami penurunan. Maka dari itu isu-isu yang berkembang di sini banyak sekali yang membuat Mayora mengalami juga fluktuatif penurunan di tahun 2020, sekitar itu bulan Februari yang di bulan Maret, dikarenakan pandemi juga lockdown, semuanya juga mulai.
Namun di bulan Juli dan sampai Agustus dan sampai sekarang mengalami penaikan. Yang kita ketahui juga tahun ini mengalami kenaikan, banyak sekali peminat dalam hal yang konsumtif, dan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan berupa uang tunai maupun bantuan sosial. Nah, dalam hal ini pemerintah ingin mengkaji ulang bahwa mereka telah berhasil dalam hal memberikan pembiayaan bantuan sosial yang dapat berakibat kepada Mayora sendiri, yang dimana banyak meningkatnya di tahun 2021 yang kita ketahui, yang kemarin lebaran yang sangat dipakai oleh pada masyarakat yang banyak berbelanja, dan produk Mayora sangat digemari oleh para masyarakat yang membuat saham juga mengalami kenaikan di bulan puasa. Namun dalam hal ini tidak juga pasti, karena kita juga masih tahun 2021 yang pandemi juga masih ada. Dalam hal ini juga banyak sekali yang harus diubah, dan banyak masyarakat yang wait and see melihat perkembangan bahwa saham di Mayora ini juga bisa naik turun juga. Nah, sekarang jumlah untuk harga saham sekarang, tadi saya hari ini penutupan sekitar 5.797 untuk harga saham di Mayora, mengalami kenaikan hingga 0,64%. Jadi kalau dalam hal ini Mayora cukup baik dalam hal pembelian sahamnya juga, minatnya. Market price-nya juga sebesar 170 triliun, banyak sih. Yang kita tahu, Mayora sendiri merupakan produk Indonesia yang mengembangkan sifat yang banyak sekali orang-orang merasa yakin bahwa produk Mayora baik, dan orang-orang juga lebih milih untuk memakai produk Mayora. Maka dari itu, untuk perkembangan selanjutnya secara analisis yang saya dan teman-teman saya bawakan, Mayora dalam hal kemarin pas lebaran mengalami kenaikan untuk pembelian barang tersebut. Nah, namun dalam hal terpuruk tahun 2020 di sekitar bulan Maret sampai Maret, April, Mei itu mengalami penurunan dikarenakan penurunan dalam hal kayak lockdownnya di Indonesia yang mengakibatkan permintaan dalam hal pembiayaan semuanya juga jadi menurun. Maka dari itu, untuk menaikkan kualitas saham yang pembelinya menggunakan yang tahun 2021 sangat gencar dalam Mayora. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Agung Mulyadi, NPM 2017-14500. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang kontrak opsi saham. Analisa kontrak opsi saham adalah merupakan salah satu bentuk surat berharga derivatif atau turunan. Option atau opsi merupakan sebuah kontrak antara dua pihak di mana pihak yang membeli kontrak disebut taker mempunyai hak. Pasar opsi di pasar modal Indonesia sudah tidak berjalan sejak tahun 2008. Padahal opsi saham sebagai derivatif merupakan suatu instrumen keuangan yang diharapkan akan mengamankan resiko saham yang bersangkutan. Menurut Wamsley 1998, terdapat 4 dari instrumen derivatif dalam investasi bagi investor, yaitu yang pertama, mengalihkan resiko, yang kedua, peningkatan likuiditas, yang ketiga, penciptaan kredit, yang keempat, penciptaan ekuitas. Di sisi lain, menurut Stott 1996 masih meragukan manfaat perdagangan derivatif. Menurutnya, perdagangan spekulatif instrumen derivatif bisa sangat merugikan bagi investor dan pemegang saham karena dapat mengikis laba perusahaan dengan cepat. Banyak perusahaan, khususnya di dunia perbankan, yang bangkrut akan mengalami krisis finansial akibat melakukan transaksi dengan menggunakan instrumen derivatif. Kasus yang paling terkenal mungkin adalah bangkrutnya Bank
dagang tertua di Inggris. Bank Barings dinyatakan bangkrut setelah ekuitasnya gagal menutupi kerugian sejumlah USD 1 miliar akibat perdagangan derivatif yang dilakukan oleh salah seorang pegawainya, Nick Leeson. Kasus lainnya adalah krisis keuangan yang dialami oleh National International Bank (NIB) pada Januari 2004 yang juga diakibatkan oleh transaksi derivatif yang tidak bijak. Menurutnya, sebuah kerugian yang diderita oleh NIB akibat transaksi derivatif antara September 2003 sebuah kerugian sampai Januari 2004 mencapai USD 360 juta. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terkena imbas dari krisis secara langsung. Investasi derivatif atas aset berbasis subprime mortgage tersebut telah menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Maka ketika krisis terjadi di Indonesia juga terkena imbas kerugian. Salah satu indikator dari kerugian tersebut adalah jatuhnya nilai kapitalis dan penurunan tajam volume perdagangan saham di bursa. Bahkan pada bulan Oktober 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia sempat menutup Bursa Efek Indonesia karena indeks harga saham gabungan anjlok hingga 10,38%. Kusnanto 2010. Jadi, secara makro, keberadaan pasar derivatif sebenarnya dapat membantu terciptanya pasar keuangan yang efisien, sehingga pada akhirnya juga akan membantu sektor real dunia usaha untuk mendapatkan modal usaha secara efisien. Namun, di negara Indonesia, perkembangan pasar derivatif belum semaju di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia. Cukup sekian analisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Nur Oni Hasanah, NPM 2017 14533, kelas X8B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang pasar modal bab 12, yaitu aksi korporasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian aksi korporasi. Aksi korporasi merupakan aktivitas perusahaan yang berpengaruh terhadap jumlah kepemilikan saham, komposisi kepemilikan saham, resiko sistematis saham, dan pergerakan harga saham. Berikutnya, ada beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Untuk yang pertama, ada pembagian dividen baik tunai maupun saham. Yang kedua, ada pemecahan saham atau penyatuan saham. Yang ketiga, ada saham bonus. Yang keempat, ada penawaran umum terbatas. Dan yang terakhir, ada pembelian kembali saham. Untuk PT Mayora Indah Tbk, aksi korporasi yang dilakukan adalah pembagian dividen secara tunai. Nah, di sini untuk informasi dividen PT Mayora Indah Tbk dapat diakses melalui web PT Mayora Indah Tbk. Di sini saya akan bacakan isi mengenai informasi dividen tersebut. Informasi besaran dividen tunai yang dibagikan akan diusulkan oleh Direksi PT Mayora Indah Tbk untuk disetujui dalam rapat umum pemegang saham perseroan tiap tahunnya. Nah, besaran dividen tunai yang akan dibagikan diusulkan oleh Direksi untuk disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kebijakan dividen, besaran dividen diusulkan oleh Direksi tersebut dibuat dengan mempertimbangkan 1. Laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, jumlah kas dan kondisi keuangan perseroan. Untuk yang terakhir, rencana dan anggaran modal yang harus dikeluarkan di tahun yang akan datang. Berikut surat aksi korporasi PT Mayora Indah Tbk yang berhasil saya unduh dari laman web asli PT Mayora. Di sini disampaikan tentang jadwal aksi korporasi PT Mayora Indonesia Tbk. Sekian presentasi dari saya berkenaan tentang aksi korporasi dan contoh aksi korporasi dari PT Mayora Indah Tbk. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrak future merupakan suatu instrumen keuangan yang saat ini sedang dikembangkan di seluruh dunia. Kontrak future pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Semakin berkembangnya zaman, kontrak future pun semakin berkembang di seluruh dunia, mulai dari Eropa dan negara-negara lainnya.
kontrak future merupakan instrumen derivatif sebab nilainya berasal dari nilai pokok atau nilai dasar instrumen keuangan. Dengan demikian, future merupakan instrumen derivatif dari instrumen pasar modal. Timbulnya transaksi derivatif disebabkan masing-masing pihak yang berkepentingan ingin mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Selain kontrak future, terdapat juga kontrak forward dan kontrak spot. Yang pertama adalah kontrak spot. Kontrak spot merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual dengan kesepakatan bahwa penjual setuju untuk menukarkan aktiva atau sekuritas kepada pembeli dan sebaliknya, pihak pembeli bersedia membayar aktiva atau sekuritas pada saat yang sama. Selanjutnya adalah kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai transaksi aset tertentu. Tetapi dalam perjanjian kontrak forward, tanggal dan harga disepakati di muka. Transaksinya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak forward merupakan suatu persetujuan penyelesaian mendatang dari suatu aktiva pada harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam pasar forward juga harga disepakati, sedangkan pada pasar future harga tidak disepakati tetapi tergantung pada mekanisme pasar yang berlaku. Pada pasar future, segala sesuatunya distandarisasi dan terorganisir. Kontrak future memiliki manfaat untuk melindungi fluktuasi harga. Dengan kontrak future ini akan didapatkan adanya jaminan hasil yang konstan. Jika harga pasar sekuritas turun, investor masih dapat memperoleh tingkat hasil tertentu sebab hasil dari sekuritas sudah dijamin dan ditentukan oleh kontrak future. Di Indonesia terdapat beberapa produk yang dijual atau diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada IDX LQ45. IDX LQ45 merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak yang membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah Indonesia Government Bond Future, yang merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan catatan laporan DJ PPR pada tahun 2017, total surat utang negara di Indonesia adalah 1.554,92 triliun. Posisi surat utang negara seri benchmark sejumlah 167,87 triliun. 62% didominasi oleh surat utang negara tenor 5 tahun dan 10 tahun. Dengan jumlah yang sangat besar, Indonesia secara signifikan membutuhkan instrumen lindung nilai untuk pasar surat utang negara. Selanjutnya adalah IDX 30 Future, yang merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. IDX 30 Future merupakan underlying index. IDX 30 sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham LQ45. Kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau KBSSUN atau Basket Bond Future merupakan perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sekumpulan surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.